Tiba-tiba datang ke rumah nangis-nangis, anak saya ini kurang ajar. Wa yajuzulan menang apa at-takhsisu mengkhususkan bihi kelawan fahwal khitab. Qaulihi ta'ala kaya pangandikane Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lan ojo ngucap sira lahuma marang walidain uffin ing lafal uffin. Uffin itu adalah ibaratin anil idza. Yani anil idza al-qauli. Kita tidak boleh ngomong perkara yang menyakitkan terhadap orang tua. Omongan loh, itu nggak boleh. Jangan kemudian dimaknai apa? Jangan dimaknai, mohon maaf, tidak boleh misuh apa. Kalau misuh jelas, nggak boleh. Tapi ucapan yang kemudian membuat orang tua kita sakit. Ini sekarang banyak anak-anak yang tidak paham ini. Jadi kalau ditarik dalam konteks kehidupan yang kacamatanya itu utuh 360 derajat begitulah makedron, ketahuan kenapa orang bermasalah keluarganya, kenapa dari rezekinya bermasalah, kenapa dari belajarnya tidak pernah tuntas, kenapa kalau menghafalkan sulit segala macam, ya salah satunya karena apa? Karena dia tidak menghargai orang tuanya. Kalau dia menghargai orang tuanya, ya tidak akan, karena prinsipnya wala taqul lahuma uffin, jangan ngomong yang menyakitkan itu. Jadi al-uff itu adalah ibaratun anil adza al-qauli. Jadi dengan ucapan. Contohnya, kita disuruh sama orang tua, tolong ambilkan kitab misalkan. Moh, enggak misalkan. Atau kalau bahasa Jawa sekarang itu, tolong ambilkan apa? Ambilkan motor. Nah, males misalkan. Itu namanya kategori ufin juga. Bukan kok yang misuh, mencaci, memaki, itu bukan. Nah, kelirunya orang sekarang ya disebutnya begitu itu. Wah, ufin ini adalah bersuara keras segala macam. Apa sih makna dari fala taqul lahuma ufin tadi? Ibaratina anil ida itu al-qauli. Itu maknanya. Boleh nggak ditaksis? Boleh. Ngomong saja tidak boleh, apalagi memukul gitu. Kan yang nggak boleh kan ngomong. Ada orang bilang begitu, kan yang nggak boleh ngomong. Berarti kalau mukul boleh nggak? Nendang boleh nggak? Atau misalkan ngemplang duitnya boleh nggak? Nggak boleh. Semua perkara atau tindakan yang membuat orang tua kita kecewa, itu adalah masuk dalam kategori fala taqul lahuma uffin. Itu makna fakhwal khitab, makna muwafaqahnya. Boleh nggak kemudian dispesifikan lagi? Ya boleh. Itu. Jenisnya seperti apa? Karena beda-beda, mohon maaf. Orang mengumpat di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Di Banyumas di tempat saya nggak ada orang misuh dengan bahasa jangkrik, nggak ada. Ada itu di mana? Jawa Timur kan? Iya di Jawa Timur. Itu. Di tempat saya itu nggak ada. Di tempat saya itu nggak ada. Jadi ketika orang kemudian menjangkrikkan misalkan orang tua itu di konteks di mana di tempat Baha ada nggak orang misuh jangkrik itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya berarti nggak bisa ditarik ke situ itu. Jadi menyesuaikan terhadap apa? Terhadap penggunaannya. Fa inna hadza fi qauli Syafi'i rahmatullahi alaihi yadullu 'alal hukmi bima'nahu. Menurut Imam Syafi'i, ucapan fala taqul lahuma uffin itu menunjukkan makna yang nampak, yang lahir sesuai dengan apa yang terucapkan dari makna tersebut. Illa annahu maknan jaliyun, kecuali bahwa bahwa makna yang dipunyai itu adalah makna yang sangat jelas. Ketika ada orang misalkan bilang seperti Syekh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu mengatakan bagaimana? Mengatakan bahwa semua perkara yang menyakiti terhadap orang tua itu bagian daripada uququl walidain. Jadi uququl walidain itu ada marotibnya. Dari mana dia mengatakan ada marotibnya? Sebab
dari kata uffin. Uffin itu jadi uffin itu lahu maratib. Ada tahapan-tahapannya. Ada yang kelas pemula, ada yang kelas kelas profesional. Ada orang yang profesional menyakiti orang tuanya tidak misuh, tidak mukul, menjual mobilnya. Coba, menyakiti nggak itu? Menyakiti. Ada anak itu, saya pernah bisnis itu, saya pernah beli tanah itu dijual oleh anaknya. Itu di Jawa Tengah itu, saya beli tanah luas itu dan harganya murah. Pertama kali ditawarkan itu 2013 atau 2014 kalau nggak salah itu. Ditawarkan, saya bilang saya nggak punya duit, saya habis ketipu, jadi nggak bisa katanya. Kata almarhum bapak itu, saya dipanggil, kalau rezekimu akan kamu beli, tapi jangan lupa kamu minta di Mekah. Karena waktu saya mau haji, saya di Mekah itu berdoa spesifik, ya Allah, mudah-mudahan tanah itu jodoh buat saya. Begitu saya menjelang pulang, berangkat ke Madinah, saya ditelepon sama anaknya itu, Gus, jadi beli tanah saya enggak? Katanya. Waduh, saya nggak punya duit sekarang, nggak tahu kalau pulang haji. Ya sudah, saya tunggu pulang haji ya. Saya pulang haji, saya pulang ke rumah, setelah pulang, berangkat ke rumah mudik, karena sowan kepada almarhum bapak sama ibu, itu didatangi oleh orangnya. Gus, belum laku ini, saya butuh uang. Terus berapa? Waktu itu tanahnya per ubin 700.000 harganya. Satu ubin itu 14 meter persegi. Mestinya itu 1 juta Pak harganya. Itu dijual 700.000. Saya tanpa basa-basi langsung, iya sudah saya terima. Saya berani gitu. Saya dimarahi sama istri itu. Dia kan kayak punya duit saja. Gitu kan. Saya bilang, loh kata bapak itu katanya beli saja sudah bismillah. Gitu. Ya saya ikut husnudzon saja Pak. Saya beli. Gitu. Terus gimana? Ya sudah saya transfer ya, tanda jadi. Saya transfer Pak. Itu 10 juta. 10 juta. Setelah itu kesepakatan berapa kali bayarnya begitu itu sampai tahap perubahan sertifikat. Begitu pelunasan itu kan ternyata uangnya diminta sama anaknya itu kayak per bulan Pak. Dia butuh 50 juta, nelfon. Kok saya butuh uang 50 juta katanya. Saya transfer. Kok saya butuh 100 juta bulan depan, saya transfer 100 juta begitu itu. Jadi saat pelunasan itu hanya tersisa 75 juta. Jadi harganya 700 juta, sisa pelunasan tinggal 75 juta. Saat pelunasan orang tuanya datang, Pak. Ayah sama ibunya, ayahnya itu didorong pakai kursi roda. Yang dorong itu ibunya. Begitu datang, bayangan ayahnya itu akan dapat uang 700 juta. Begitu tanda tangan notaris, selesai, saya ambil uang. Kaget dia. Kok uangnya itu kecil sekali? Uang itu pakai kresek, bayangan dia itu pakai koper Pak, 700 juta kan bayangannya. Saya keluarkan, tanya, lu Gus ini nggak salah katanya. Lu enggak Pak, bukannya 700 juta. Anaknya tuh diam saja sudah. Iya, harganya 700 juta. Saya sebutkan rincian tagihannya. Ini diambil bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Itu. Jadi nyisanya 75 juta. Apa katanya? Orang tuanya langsung misuh Pak. Oh anak iblis katanya. Dalam hati loh. Iblisnya berarti siapa? Anak iblis. Sampai begitu itu. Jadi struknya itu tambah parah Pak. Yang begini ini ufin nggak? Melebihi dong. Melebihi loh. Kalau sebagai orang tua hanya dicaci maki misalkan iblis saja, jengkel nggak? Jengkel. Stroke nggak? Nggak stroke. Tapi kalau tanahnya dijual, bukan stroke lagi Pak, ICU Pak. Itu terjadi di Surabaya ada begitu itu. Anaknya baik, soleh, gitu. Wah dipuji-puji itu jamaah haji. Alhamdulillah Gus anak saya 3, ini yang laki-laki baik sekali. Ya teman alhamdulillah Pak. Nanti kapan-kapan diajak umroh bareng, insya Allah. Tiba-tiba datang ke rumah nangis-nangis, Pak. Anak saya ini kurang ajar, laknat betul. Kenapa? Rumah yang ditempati itu digadaikan ke bank. Banknya datang ke rumah. Kalau kemudian kita mempersempit kata ufin, sekedar ucapan saja, maka model-model begini ini tidak
termasuk dalam kategori larangan Al-Quran. Yang bodoh Qur'annya dong berarti, tidak mencakup. Maka di sini kata siapa? Kata Syafi'i, yadullu alal hukmi bimaknahu. Secara total, ya dia menunjukkan apa? Setiap perbuatan yang menyakiti orang tua, baik ucapan atau tindakan, maka itu masuk dalam kategori fala taqul lahuma uffin illa annahu maknan jaliyin. Memang di situ itu jelas sekali maknanya, sudah nggak usah ditawar-tawar. Maksudnya itu ya, ngapain sih mau diperjelas? Sudah sedemikian jelasnya itu loh. Kalau ada orang misuh saja menyakiti orang tua, bagaimana dengan sikap anak yang menggadaikan hartanya orang tua? Jauh lebih menyakitkan. Begitu. Ada lagi Cina itu dulu samping rumah itu bukan bukan menggadaikan rumah orang tuanya. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi dia itu membuka hutang di bank untuk usaha segala macam. Itu semua atas nama orang tuanya. Atas nama orang tuanya. Jadi hutang ke bank itu dia membuat surat kuasa palsu atas nama orang tuanya. Jadi satu waktu datang debt collector itu datang ke rumahnya itu nyari orang tuanya. Katanya, anaknya santai-santai saja. Ditanya, dari mana? Dari bank. Saya nggak punya hutang, katanya. Ditunjukkan. Dihubungi anaknya. Ya anaknya itu yang hutang. Ini ufin nggak namanya? Wah, lebih berhak disebut ufin dong. Illa annahu maknan jaliyun.